Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada hari Minggu untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibadah kita adakan di rumah masing-masing, dan melalui rekaman ini harapan saya Bapak Ibu dapat merenungkan firman Tuhan yang akan saya bawakan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan biarlah renungan ini, firman Tuhan boleh lagi menguatkan kami. Sesudah pada hari yang Kamis yang lalu, kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan sekarang kami ingin merenungkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan, Alkitab kita masing-masing, dari surat 1 Petrus 4, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan Bapak Ibu juga baca Galatia pasal yang ke-6 ayat 10. Saya membaca dalam surat 1 Petrus 4, mulai dari ayat yang ke-7, judulnya Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari Minggu ini ialah generasi yang menjadi berkat bagi sesama. Bagi saya, tema ini adalah tema yang berat sekali dengan situasi kita sekarang ini. Dan juga dalam Galatia pasal 6 ayat 10 tadi, bagi saya itu satu yang berat. Supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Tapi justru karena itu kita harus merenungkannya. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, masih di dalam memikirkan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, yang kita pikirkan ialah kita mengucap syukur. Tuhan sudah menyelesaikan segala pekerjaannya di dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Sudah selesai. Yang kedua, kita bersyukur Tuhan sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Sehingga Yesus tidak mati, Yesus hidup, dan Yesus naik ke surga. Dan yang ketiga, Yesus naik ke surga, Dia menyiapkan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dalam minggu ini, kita merenungkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Maka dalam tema, dalam gereja kita, atau tema yang kita merenungkan bersama ialah generasi yang menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi, saya tahu itu tidak mudah. Sekarang kita mudah dengan kita tidak sepaham satu dengan yang lain. Tersinggung satu dengan yang lain.
tekanan terlalu berat bagi kita. Bagaimana hidup kita besok? Banyak sekali kesulitan. Di dalam gereja kami, ada banyak yang mengalami kesulitan. Kami sudah bergotong royong, mengumpulkan berkat, mengumpulkan uang, beras, minyak, gula, yang kami bagi kepada yang tidak mampu. Dan kami juga sudah dibantu oleh pemerintah. Dan kemarin bersama dengan sekretaris gereja, saya lagi menandatangani satu permohonan untuk kami mendapat bantuan. Itu menunjukkan situasi sekarang adalah situasi yang tidak mudah. Tapi dalam situasi yang tidak mudah ini, bukan kita menyerah. Situasi yang tidak mudah ini bukan kita hanyut. Situasi yang tidak mudah ini bukan kita tenggelam. Situasi yang tidak mudah ini bukan kita hilang kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayat yang kita baca tadi, 1 Petrus 4, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, itu kita ingin renungkan bersama-sama pada hari ini. Dimulai dengan kata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini juga kita pikirkan, apa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kita bersyukur kalau arti kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu, semua penderitaan, semua kesusahan, semua masalah kita sebentar lagi selesai. Tapi saya kira bukan itu maksud dalam firman Tuhan ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu, di mana pada satu saat kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan kita semua sebagai umat yang diciptakan Allah, kita mengakhiri hidup kita di dalam dunia ini. Baik yang masih bayi, anak, pemuda, remaja, dan orang tua, kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Sebentar lagi selesai. Tidak ada jam yang orang tahu tentang kematiannya. Tapi karena segala sesuatu sudah dekat itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah dalam ayat-ayat ini. Saya ingin membacanya kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan renungkan masing-masing di rumah. Kuasailah dirimu. Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Tuhan kita Yesus Kristus, ialah yang punya kemuliaan, kuasa, sampai selama-lamanya. Ini ayat yang kita renungkan. Jadi di dalam situasi yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah kita tenang. Yang harus kita lakukan ialah kita menguasai diri. Yang harus kita lakukan ialah kita sabar. Yang harus kita lakukan ialah kita mengasihi, memberi tumpangan, memberi sesuatu kepada sesama. Itu yang harus kita lakukan. Saya diberkati sekali melalui ayat ini, biarpun tadi saya katakan itu tidak mudah. Kalau berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Berpikir positif dalam situasi yang sulit ini. Supaya hidup kita yang sementara ini memuliakan Allah. Sekali lagi, judul kita ialah generasi yang menjadi berkat bagi sesama. Itu berarti
Di tengah-tengah kesulitan, dalam kesulitan ini, biarlah kita berdoa supaya saya tetap menjadi berkat. Dengan kehadiran saya, dengan pemberian saya, dengan doa saya, dengan perhatian saya menjadi berkat. Biarpun kita ada kesulitan, biarpun kita ada tantangan, biarpun kita mempunyai kebutuhan yang sangat besar, tapi yang utama itu bukan kebutuhan kita, ialah tugas kita untuk melayani sesama. Itu yang harus kita pikirkan. Sesama itu juga dirumuskan dalam ayat ini. Sesama terutama sesama orang yang beriman. Tetapi juga sesama itu ialah kepada saudara-saudara kita yang berada di sekitar kita. Apa yang dapat kita berikan? Dan saya merenungkan banyak hal yang dilakukan pemerintah, dilakukan gereja, dilakukan perusahaan, dilakukan orang-orang yang percaya pada saat ini. Dan itu kita mengucap syukur. Bagaimana kita meningkatkannya? Saya terharu. Kemarin saya memperbaiki mobil. Mobil saya kempes bannya sebelah kanan. Depan sebelah kanan. Karena saya tidak bisa keluar, saya panggil namanya Pak Wajib untuk memperbaiki mobil saya. Dia ambil mobil saya di gerbang tempat saya tinggal, sudah itu dia perbaiki. Setelah dia kembalikan, saya mau bayar. Dia bilang, tidak usah Pak Pendeta. Bahkan ada berkat yang dia kasih, biarpun tidak banyak. Sudah itu kami ada satu kebutuhan, kami menelpon, minta supaya diantar. Dan saya mengeluarkan uang untuk membayar apa yang dia kasih. Tapi tidak usah Pak. Memang jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi bagi saya itu sangat berarti. Dan itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak. Saya lihat orang berkasih-kasihan. Termasuk orang memperhatikan kami. Dan marilah dalam saat yang sulit ini, supaya kita sebagai umat Kristiani terutama, supaya kita tetap fokus untuk melayani. Menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah kesulitan ini. Menjadi berkat itu melalui apa? Melalui karunia kita, melalui kemampuan kita, melalui apa yang ada pada kita. Kita menjadi berkat. Dan kalau kita menjalankan tugas ini, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah naik ke surga itu, dia sudah mengirimkan rohnya yang kudus kepada kita, supaya kita diperlengkapi. Supaya kita dikuatkan, supaya kita dihiburkan. Bahkan dapat saya katakan, Roh Kudus itu yang memberikan kekebalan kepada kita. Karena kalau kita membaca dalam Markus 16 ayat 15, kita diberikan kekebalan dalam menjalankan tugas. Memberikan kekebalan, diberi kekebalan terhadap setan, terhadap kuasa jahat, terhadap racun, terhadap sakit penyakit. Kita diberikan kekebalan untuk kita bisa mendoakan orang lain dan orang lain jadi sembuh. Karena Yesus menyertai kita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak sendirian. Jangan takut. Jangan terharu. Ruhul Kudus ada dalam hati kita. Ada dalam hidup kita. Dan kalau kita sedia, kalau kita mau melakukan sesuatu, biarpun kelihatannya kecil kalau dibanding dengan orang lain, tapi kita lakukan untuk menolong orang lain, supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Terutama mari kita saling mengasihi. Mari kita bertobat dari kehidupan yang tidak memuliakan Allah. Dan kita memuliakan Allah di tengah-tengah kesulitan ini.
Saya senang dapat membagikan berkat ini kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan didoakan, direnungkan, dan bertanya kepada diri sendiri, Tuhan, dengan apa saya bisa menjadi berkat bagi sesama? Apa yang harus saya lakukan? Minimal kita bisa saling mendoakan. Minimal kita bisa saling mengingat. Minimal kita bisa mengulurkan tangan kita. Apa yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Doa saya Bapak Ibu yang mengalami kesulitan. Kesulitan dalam rumah tangga. Kesulitan dalam bisnis. Kesulitan dalam perusahaan. Ada yang hotelnya ditutup. Ada yang pekerjaannya ditutup. Ada yang karyawannya dirumahkan. Kita berdoa pada satu saat. Tuhan memberikan mujizat kepada kita. Dan kita kembali menjadi berkat, diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarpun 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 ini tidak mudah kami lakukan sekarang, untuk kami menjadi berkat bagi sesama. Tapi kalau Tuhan menyampaikannya kepada kami, Tuhan tahu, Tuhan juga memperlengkapi kami, memberikan kemampuan kepada kami. Kami menjadi berkat melalui sikap kami yang lebih tenang, melalui doa-doa kami, melalui karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menjadi berkat bagi sesama kami, baik sesama kami itu seiman, ataupun orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami Tuhan sekecil apapun yang bisa kami lakukan. Kami mengulurkan tangan kami untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, saya juga berdoa untuk kami sedang mengalami kesulitan ini. Dari sakit penyakit, kami sedang mengalami dari keterpurukan ekonomi. Kami sedang mengalami, kami tidak bisa keluar kemana-mana. Kami sedang mengalami ada keluarga, ada saudara kami yang perusahaannya ditutup, hotelnya ditutup, tempat bermain ditutup. Kami berdoa Tuhan. Saya tidak bisa sebutkan satu demi satu. Tapi biarlah semua kesulitan kami ini Tuhan tolong kami. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Tapi di tengah-tengah kesulitan ini berikan kekuatan kepada kami untuk kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berikan keberanian kepada kami semua. Terima kasih. Saya berkati Bapak Ibu sekalian, baik itu keluarga, gereja kami GMBI, YPPI, I3, dan semua keluarga saya, relasi-relasi saya dimanapun berada, saya berkati dan doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Salam sehat semua.